Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini aku membahas tentang jadwal SLC musim gugur atau SLC bulan Oktober 2023. Nah, ini SLC udah turun dan ini nanti juga aku membahas tentang perkiraan kuota tahun depan atau tahun 2024. Nah, ini banyak banget teman-teman yang bertanya, Mas, kapan sih SLC turun? Nah, ini SLC udah turun pas di awal-awal musim gugur kayak gini. Nek dulu itu hujan SLC itu bulan-bulan 12 teman-teman, jadi awal-awal musim dingin. Dan ini musim gugur udah turun SLC, dan yang turun itu SLC-nya nggak dikit, banyak banget dari semua bidang, turun semua SLC-nya. Nah, ini kita bahas videonya sebagai berikut karena banyak banget teman-teman yang bertanya, Mas, kapan hujan SLC, kapan SLC-nya turun. Aku udah sending data, udah kolom 3 kok belum turun SLC-nya, kok belum dapat SLC-nya. Jadi SLC itu adalah surat kontrak kerja teman-teman. Nah, ini kita bahas videonya sebagai berikut. Jadi jadwal SLC bulan Oktober 2023 atau jadwal SLC musim gugur ini sudah turun teman-teman. Total SLC atau surat kontrak kerja yang turun itu totalnya adalah 35.004 pekerja akan mendapatkan SLC surat kontrak kerja ke Korea. Bagi yang sudah lulus ujian EPS Topik dan tes skill. Nah, ini sudah turun banyak banget ya. Kalau dulu aku itu cuman berapa 6.000 atau 7.000 lah, ini tahun ini totalnya 35.000 lebih 4, banyak banget teman-teman. Jadi peluang kesempatan untuk kerja ke Korea ini sangat banyak banget di tahun-tahun ini dan tahun depan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan hilang kesempatan. Jarang loh kesempatan kayak gini tuh ada. Nah, ini total SLC atau rincian SLC dari per bidang teman-teman. Jadi tak sebutkan per bidang ini dapat berapa, per bidang ini dapat berapa. Nah, ini untuk bidang manufaktur atau industri itu total SLC yang turun adalah 20.919. Jadi nanti yang sudah sending data atau sudah lulus itu kan sending data, kirim data ke Korea ini, yang mendapatkan bagian manufaktur itu totalnya 20.919. Wah, ini banyak banget loh. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada kayak gini, sumpah. Terus ada lagi industri kapal shipbuilding welder yang baru-baru ini P2P yang bagian ngelas, itu total SLC yang turun 1.577. Jadi banyak ini. Ini yang baru, yang industri kapal itu, yang welder itu ya shipbuilding 1.577. Jadi nantinya yang sudah lulus uji tes skill bagian welder nantinya kan dipilih itu yang mendapatkan SLC atau surat kontrak kerja totalnya 1.577. Nah, sedangkan di peternakan dan pertanian ini sudah turun dan totalnya banyak banget, 5.609. Jadi ini program P2P yang baru, jadi bidangnya pertanian dan peternakan. Itu totalnya 5.609. Baru buka udah banyak banget. Jadi peluang ke Korea ini sangat banyak tahun-tahun ini loh. Beneran, buruan diserbu teman-teman yang minat belajar bahasa Korea atau mau pengen kerja ke Korea. Terus ada lagi bidang konstruksi. Bidang konstruksi yaitu 1.431 orang yang akan dipekerjakan di Korea tahun ini. Bulan ini deh. Bulan ini nanti dapat SLC. Terus bidang jasa 2.634. Nah, ini dari SLC yang turun ini nantinya dibagi di seluruh negara, di bagian Asia. Contohnya kayak Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, dan sebagainya, termasuk Indonesia. Jadi nggak paten untuk Indonesia loh ya. Ini untuk semua yang mengikuti program untuk bekerja ke Korea Selatan. Nah, ini udah ada pengumuman kapan terbitnya. Ini udah ada keterangannya. Jadi untuk penerbitan izin kerja atau SLC bagian manufaktur dan shipbuilding ngelas welder itu nanti turun pada tanggal 19 sampai 27 Oktober
2023 tahun ini. Terus untuk sektor lainnya 30 Oktober sampai 3 November 2023. Nah, sedangkan penerbitan SLC tertunda itu tanggal 6 sampai tanggal 8 November 2023. Sedangkan ada lagi penerbitan SLC tambahan, teman-teman. Jadi nanti ada SLC tambahan untuk teman-teman yang belum kebagian, nanti ada penerbitan SLC tambahan. Biasanya kayak gitu. Dulu di pas aku juga ada penerbitan SLC tambahan. Itu tanggal 10 sampai 13 November 2023. Nah, jadi ini total SLC dan waktu yang sudah ditentukan kapan turunnya. Tapi nek menurutku yo nek 35.000 lebih 4 itu ya banyak banget loh. Di tahun-tahun sebelumnya nggak ada kayak gini. Segini tuh nggak ada. Cuman tahun ini tok. Dan ini juga ada pengumuman lagi, teman-teman. Jadi sedangkan pihak pemerintah Indonesia atau BP2MI sudah mengumumkan sendiri di tahun ini itu dia atau pihak BP2MI sudah menargetkan itu berencana memberangkatkan PMI Indonesia ke Korea Selatan itu 12.000 PMI yang rencana mau diberangkatkan untuk bekerja di Korea Selatan. Nah, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu hanya paling 3.000, 4.000, 5.000 dan paling banyak itu gelombang saya 2018, 2019 itu 7.000 orang. Nah, setelah 7.000 orang diberangkatkan, kemudian terdengar isu corona. Nah, setelah itu bulan Maret langsung ditutup sampai 2022 baru dibuka lagi penerbangan. Nah, mungkin imbasnya di tahun ini dan tahun depan. Nah, nantinya pada tahun 2024, pihak pemerintah atau BP2MI sudah menargetkan mau memberangkatkan PMI Indonesia ke Korea Selatan itu baru ditarget ya. Berencana itu 18.000 orang mau diberangkatkan kerja ke Korea Selatan. Jadi yo banyak banget, besar banget. Jadi kuota tahun depan sama tahun ini prediksiku lebih besar tahun depan. Soalnya tahun ini kan rencana 12.000. Nah, tahun depan itu rencana mau menerbangkan 18.000. Bayangkan 18.000. Kan banyak banget toh. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman belajar yang semangat. Kalau bisa jangan masuk ke yang P2P yang G2G dulu. Tapi kalau yang G2G itu ngalahi belajar dulu, teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar dulu. Nah, ini belum ditambah lagi yang program P2P. Soalnya yang kemarin kan pas aku itu program masih dua, yaitu G2G yang jalurnya manufaktur sama fishing atau perikanan. Ya sekarang dibuka lagi P2P. Nah, P2P ini ada dua, fishing dan welder. Nah, nanti tambah lagi peternakan dan pertanian atau perkebunan itu. Jadi yo banyak sektor sekarang. Ini nanti efeknya ya banyak banget PMI yang ada di Korea Selatan. Semakin bagus juga sih, menurutku semakin banyak anak muda yang berangkat ke sini ya kemungkinan besar Indonesia akan lebih baik ekonominya. Soalnya gaji di sini tuh juga lumayan. UMR Korea itu udah 2 juta won. Kalau dikuruskan rupiah itu udah 23 juta. Tapi untuk teman-teman tak sarankan masuk yang G2G dulu, jangan yang P2P. Soalnya P2P itu mahal. Biayanya 100 sampai 200 jutaan. Nanti kalau teman-teman masuk ke itu membalikan modal itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun baru kembali modal. Jadi kayak gitu, teman-teman. Untuk teman-teman jangan patah semangat terus. Pokoknya tetap semangat lah, belajar lah. Tak sarankan yaitu, sekali lagi tak sarankan, jangan masuk P2P, masuklah yang G2G aja. Yang manufaktur. Semisal manufaktur tidak bisa masuk yang fishing, tidak apa-apa. Biayanya murah, 30 sampai 40 jutaan itu. Tapi ya kita harus belajar bahasa Korea dulu. Jadi untuk teman-teman tak sarankan, jangan berpikiran kayak gini. Tanpa bahasa yang penting bisa sampai Korea, jangan seperti itu. Soalnya apa, nanti teman-teman kalau sampai sini itu susah mau ngapa-ngapain, teman-teman tidak tahu huruf Hangul, tidak tahu bahasa Korea. Tapi kalau teman-teman masuk G2G belajar bahasa Korea itu tahu bahasa Korea sedikit-sedikit lah.
bisa baca tulis, terus setiap diomongin orang Korea itu tahu lah sedikit-sedikit. Itu bahasa juga penting di sini teman-teman. Yang lebih penting lagi teman-teman di sini itu bisa kerja. Tapi alangkah baiknya tahu bahasa sedikit-sedikit. Jadi pokoknya jangan males lah belajar lah. Cuman belajar tok. Prosesnya juga sama nunggu SLC. P2P sama G2G juga sama. Prosesnya nunggu SLC. Kalau yang P2P kita nanti tesnya tes skill langsung diuji. Kalau yang G2G itu kita harus belajar bahasa Korea dulu, nanti tes dulu sampai lulus, terus tes skill, terus prelim, nunggu penerbangan langsung berangkat ke sini. Prosesnya kayak gitu, sama prosesnya. Cuman yang P2P ini nyegat di tengah kayak gitu. Tapi keuntungan yang G2G ini, kita bisa belajar bahasa Korea, kita tahu bahasa Korea sedikit-sedikit, terus pekerjaan kita itu di manufaktur itu, keuntungan di manufaktur ya, itu banyak lemburnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerja di manufaktur itu banyak lemburnya, enggak gaji basic. Kalau P2P itu rata-rata gajinya basic semua. Akan tetapi jika di phasing ada bonusnya teman-teman. Kadang itu tiap bos itu kadang ada yang baik hati, nanti pas saat penangkapan ikan atau dapat ikannya banyak itu dapat bonus, kalau enggak ya pas saat apa ya, pokoknya hari-hari libur besar lah itu biasanya dapat bonus naik phasing. Yang P2P yang di G2G juga sama, tapi menurutku prosesnya sama aja. Naik phasing yang G2G sama P2P itu mudah semua, tapi teman-teman itu banyak yang nggak paham masuknya yang P2P bukan yang G2G, padahal yang G2G itu gampang banget loh. Jadi kayak gitu teman-teman, untuk pembagian SLC bulan ini atau musim ini. Tak jelasin lagi, untuk SLC yang turun bulan ini adalah 35.000 lebih 4 pekerja dari seluruh Asia akan diberangkatkan ke Korea, termasuk Indonesia. Ya ini tadi pembagiannya, yang manufaktur industri 20.919, untuk industri kapal atau building welder itu 1.577, pertanian dan peternakan 5.609, konstruksi 1.431, jasa 2.634, dan penerbitannya juga bulan depan, akhir bulan ini sampai bulan depan. Terus tadi sudah ada yang mengumumkan dari BP2MI juga sudah menegaskan tahun ini berencana memberangkatkan 12.000 PMI ke Korea Selatan. Tahun depan 2024 ditargetkan 18.000 PMI akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Otomatis tahun depan kuotanya banyak, semakin mudah untuk proses untuk ke Korea. Jadi untuk teman-teman jangan sungkan untuk belajar bahasa Korea. Tak sarankan kalau kuotanya banyak kayak gini, mending masuk yang G2G. Soalnya apa? Banyak lemburnya. Keuntungannya di situ. Kalau G2G yang manufaktur itu banyak lemburnya. Gajinya di atas basic. Terus pindah pabrik juga bisa. Jadi kayak gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu proses ke Korea itu bagaimana, bisa komen di bawah sini. Jangan lupa like, comment, subscribe biar tambah subscribernya. Jadi itu video atau ringkasan isi video saya yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman yang melihat ini bisa dijadikan wawasan dan juga bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang masih belum tahu tentang Korea atau gimana, biar tahu sedikit-sedikit. Nah ini sekian video ini saya buat, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap atau kurang enak dalam berbicara, saya maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.